Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video singkat ini menjelaskan bagaimana kita beretika dalam menjalankan bisnis menurut Islam. Jadi, video pembelajaran ini tentang etika produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi produksi itu merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan menambah daya guna ini tuh tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Kemudian Islam itu mewajibkan setiap muslim atau mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja di sini tuh merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah atau rezeki. Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki. Antara lain dalam firman Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, "Huwaladzi ja'ala lakumul ardo dalulan famshu fi mayakiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusur." Yang artinya, dialah yang menciptakan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali dibangkitkan. Oke, itu tadi adalah dasar hukum dari produksi. Kemudian etikanya yang perlu kita tahu dari produksi dalam Islam itu yang pertama ada peringatan Allah akan kekayaan alam. Kemudian ada berproduksi dalam lingkungan yang halal. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan alam. Yang selanjutnya produksi yang dilandasi dengan ilmu dan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kita lanjut ya. Oke, kemudian kita akan bahas distribusi. Distribusi di sini tuh merupakan penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Jadi, secara istilah di sini tuh distribusi itu diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Jadi, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Oke, kemudian dasar hukum dari distribusi di sini. Jadi keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan Al-Quran agar harta kekayaannya itu tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Hal ini juga diungkapkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afallahu ala rasulihi ahlil qurra falillahi wal rasuli walidil qurba wal yatami wal masakini wa ibnis sabil kaila yakunu dalulan bainal a'niyai minkum wa ma atamkumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasul yang berasal dari penduduk kota-kota, maka untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Oke, selanjutnya yang paling penting itu adalah etika distribusi dalam Islam. Jadi apa saja sih etikanya? Jadi yang pertama itu kita itu selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua, transparan dan kondisi barangnya halal serta tidak membahayakan. Kemudian adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian tolong menolong, toleransi dan sedekah.
Kemudian tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi. Kemudian tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Dan yang terakhir adalah larangan ihtikar, di mana dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. Baik, untuk yang selanjutnya kita bahas konsumsi atau materi terakhir dari etika produksi, distribusi, dan konsumsi menurut Islam. Jadi apa sih konsumsi itu sebenarnya? Jadi gini, konsumsi ini adalah pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan media elektronik atau media cetak, jasa telepon, konsultasi, hukum belajar, dan kursus lainnya. Yang kemudian adalah dasar hukum dari konsumsi. Jadi dasar hukum dan konsumsi dalam Islam di sini adalah tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahat duniawi dan ukhrawi. Jadi masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, atau akal. Sedangkan kemaslahatan akhirah ialah terselanya kewajiban agama seperti sholat dan haji. Artinya manusia makan dan minum itu agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa sholat, haji, bergaul dan terhindar dari pergaulan musim atau nasab. Nah, sebagaimana disebut di atas banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang konsumsi, di antaranya salah satunya itu adalah Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kullu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah etika konsumsi. Baik, jadi etika konsumsi di sini itu yang pertama ada tauhid atau unity atau kesatuan. Kemudian ada adil atau equilibrium atau keadilan. Kemudian ada free will atau kehendak bebas. Kemudian ada amanah atau responsibility dan pertanggungjawaban. Kemudian ada halal dan yang terakhir ada sederhana. Nah, itu tadi adalah video singkat aku, dan itu adalah materi terakhir dari aku, video singkat ini. Jadi terima kasih yang sudah menyimak video singkat ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.